Perkenalkan, nama saya Lovlisa Siwu, NIM 2114201067, kelas A2 semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen Nersis Viani Sarimin, SCAP, MCAP, SCAP, AN, dengan materi hidrosefalus meningitis dan kejang. Hidrosefalus merupakan masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap sistem persyarafan atau neurobehavior yang menuntut asuhan keperawatan yang serius. Hidrosefalus adalah kondisi yang ditandai oleh ukuran kepala bayi yang membesar secara tidak normal. Kondisi ini bisa terjadi akibat adanya penumpukan cairan di dalam rongga ventrikel otak. Jadi bisa dikatakan bahwa hidrosefalus adalah penumpukan cairan cerebrospinal pada rongga otak atau ventrikel sehingga menyebabkan otak membengkak. Hampir semua bagian tubuh anak akan terkena dampak dari hidrosefalus, mulai dari gangguan tumbuh kembang hingga penurunan kecerdasan anak. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan kesehatan lainnya pada penderita, khususnya anak-anak. Meski lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak, hidrosefalus juga bisa terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya, kejang. Kejang adalah suatu kondisi saat sel otak tidak berfungsi dan mengirimkan sinyal listrik secara tidak terkendali. Kejang bisa dialami oleh siapa saja, bahkan beberapa orang bisa rentan mengalami kejang akibat beberapa penyebab. Kejang umumnya berlangsung dari 30 detik hingga 2 menit. Sebaiknya waspada terhadap kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit. Penyebab kejang: sel saraf pada otak membuat, mengirim, dan menerima impuls listrik yang memungkinkan sel saraf otak untuk berkomunikasi. Adanya gangguan pada sel saraf otak yang digunakan sebagai jalur komunikasi ini menyebabkan kondisi kejang. Adanya kelainan genetik juga disebut menjadi salah satu penyebab kejang. Selain itu, penyakit epilepsi menjadi penyebab kejang paling umum. Namun, tidak semua orang yang mengalami kejang mengidap epilepsi. Selanjutnya ada gejala kejang. Gejala yang dialami oleh pengidap akan dialami berbeda. Kejang bisa dialami secara ringan sehingga cukup parah, namun ada beberapa gejala yang umum dialami oleh seseorang yang mengalami kejang seperti: pertama, terlihat kebingungan sementara; kedua, mata terbuka lebar; ketiga, gerakan hentakan yang tidak terkendali dari lengan hingga kaki; keempat, kehilangan kesadaran; kelima, mengalami gejala kognitif seperti ketakutan atau cemas. Nah, selanjutnya untuk pencegahan kejang. Cara pencegahan kejang secara spesifik tergantung pada pencetusnya masing-masing. Namun umumnya pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari cahaya yang berkedip-kedip, stres yang berlebihan atau kelelahan fisik. Selain itu, memenuhi kebutuhan tidur, mengonsumsi makanan sehat, memenuhi kebutuhan cairan, rutin berolahraga, dan mengelola stres menjadi hal yang bisa dilakukan sebagai pencegahan kejang. Saya atas nama Lovlisa Siwu mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pribadi meminta maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat selama pembuatan video tersebut. Dan di akhir video ini saya ingin menampilkan sedikit informasi tentang kampus kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini
dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.